Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, kita lanjutkan kegiatan pasca observasi. Kita refleksikan bersama hal-hal yang telah kemudian lakukan di kelas pada pertemuan hari ini. Baik, kita akan menganalisis bersama hal-hal apa yang telah kita dapat dari observasi di dalam kelas. Nah, baik, bagaimana perasaan Budian setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini? Saya sebenarnya masih belum puas ya Pak ya, karena kan itu pertama kalinya saya menggunakan model pembelajaran PBL, terus juga pembelajaran diferensiasi juga pertama kalinya. Jadi memang harus banyak yang perbaiki Pak. Masih jauh dari maksimal pembelajaran yang saya lakukan. Jadi masih ada beberapa poin yang belum maksimal ya. Iya. Mungkin masih juga siswanya masih belum terbiasa juga. Masih kaget. Iya, masih perlu penyesuaian juga. Nah, namun dari kegiatan yang telah Ibu lakukan, menurut Ibu hal apa yang sudah baik menurut Ibu? Mungkin tingkat aktifan mereka sama antusias mereka mungkin lebih baik Pak dari sebelumnya, karena kan mereka belum pernah Pak belajar menggunakan media Pak Kabar ya Pak ya. Terus juga belum pernah mereka belajar sambil nonton YouTube, belum pernah. Bersama di kelas belum pernah ya Pak ya, kecuali daring dulu ya Pak ya. Terus mereka menyajikan pendapat itu dengan bahasa mereka itu masih hal baru dan sepertinya menumbuhkan sikap keberanian mereka, walaupun tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada lebih baik dari sebelum pembelajaran sebelumnya. Jadi sudah mulai ada yang muncul ya, beberapa anak yang memiliki keberanian dalam kegiatan berpendapat di kelas gitu ya. Itu hal yang positif menurut Ibu ya. Ya, saya juga melihat dari pengamatan saya di kelas tadi anak-anak antusias, kemudian yang awalnya pasif sekarang beberapa sudah mulai berani untuk melakukan diskusi di kelas. Ya, semoga ini bisa terus berlanjut seperti itu. Nah, dari pembelajaran yang Ibu lakukan dan evaluasi, bagaimana ketercapaian pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Untuk ketercapaian masih ada yang kurang kelihatan mana yang memang sudah mahir, mana yang memang benar butuh remedial. Terus juga terlihat dari saya observasi, terus dari penilaian melalui menggunakan rubric itu ada peningkatan sih Pak, tapi hanya mungkin 35% gitu. Dari hasil evaluasi akhir pembelajaran ketuntasannya berapa? Dari ketuntasan belajarnya itu ada 68%. Sudah ada peningkatan yang cukup signifikan dari sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira kurangnya maksimalnya yang tuntas ini apa yang kira-kira menjadi kesulitan siswa di kelas ini? Mungkin dari pertama dari penguasaan materi prasyarat ya. Jadi kan ketika saya melakukan pembimbingan, durasi waktu tidak cukup Pak untuk pembimbingan pada mereka yang belum menguasai. Jadi memang butuh waktu yang lebih banyak untuk mereka latihan. Jadi sepertinya masalahnya dari waktu ya Pak ya. Jadi saya juga bingung Pak, solusinya gimana untuk bisa untuk bisa membackup mereka biar mereka sama-sama paham materi prosesnya, sehingga materi perkalian ini mereka sudah
ini sudah menguasai. Tapi secara umum untuk dasar-dasar perkalian aljabar ini mereka sudah ada respon positif, artinya memang harus diasah. Jadi memang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini memang perlu tenaga eksternal. Iya. Karena kita harus memberikan intervensi kepada siswa-siswa yang belum masuk kelompok mahir gitu ya. Jadi mereka kan perlu diberikan perhatian khusus gitu. Nah, jadi di pembelajaran mungkin kita jadi agak kewalahan karena memang waktunya terbatas, hanya 2 jam pelajaran. Itu tadi kesulitan yang dihadapi siswa. Nah, mungkin ada kesulitan yang Ibu hadapi dari kegiatan pembelajaran tadi? Iya, ada Pak, beberapa. Jadi saya sebutkan ya Pak ya. Iya. Kalau kesulitan yang saya hadapi pada saat media itu Pak, persiapan media itu dari media yang melalui YouTube lewat HP ya Pak ya. Jadi kan siswa di sana tidak diperkenankan bawa HP. Walaupun bawa HP itu hanya mungkin 30% siswa yang punya HP Pak. Karena memang kondisi ekonomi dalam mereka memang rendah ya Pak ya, di sekolah. Jadi untuk HP ya saya pakai HP yang saya punya, hanya 1 HP, dan di situ karena di sana memang sulit sinyal, jadi video di YouTube saya download dulu Pak. Kan rencananya kan saya memang melalui YouTube langsung ya Pak ya, ternyata memang tidak bisa karena sinyal. Jadi saya download videonya untuk menjadi media pembelajaran anak yang materinya berisi perkalian untuk aljabar. Terus juga dari kesulitan yang kedua itu mempersiapkan terus juga dari penguasaan konsep siswa. Jadi siswa itu kan bertingkat-tingkat pemahamannya Pak ya, dari yang memang proses berkembang, terus layak, terus mahir. Saya menyediakan materi konsep bagaimana mereka menanamkan konsepnya itu, dan saya membuat kontennya secara berbeda itu kesulitan Pak. Karena memang dituntut kreatif ya Pak, seperti itu. Dan ini pertama kali buat saya gitu. Jadi kesulitannya di situ. Bagaimana untuk yang memang kemampuannya rendah seperti ini, saya menyiapkannya bagaimana? Yang mahir saya menyiapkannya bagaimana? Intinya kan tujuan pembelajaran itu sama. Itu mungkin ya Pak ya. Saya membuatnya itu dengan konten yang berbeda. Itu kesulitan buat saya. Apalagi waktunya terbatas. Waktu juga sangat terbatas Pak. Iya. Jadi memang kalau pembelajaran berdiferensiasi itu memang kesulitannya memang di perlakuannya, karena kita harus memberikan perlakuan berbeda dalam satu waktu yang sama seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kewalahan ketika kita menghadapi siswa-siswa yang masih berkembang ya, terutama itu. Apalagi yang masih berkembang masih cukup banyak atau mayoritas di kelas itu ya. Betul Pak. Ya, yang kesulitan kedua itu dari peralatan ya, dari medianya ya. Iya, kurang memadai memang, karena sinyal di sekolah kita memang sangat minim, belum ada malah ya. Jadi memang dikasih alternatif, di download terlebih dahulu ya Bu. Betul Pak. Ya. Saya lihat dari kegiatan pembelajaran Ibu dari awal, pendahuluan, inti dan penutup itu cukup berjalan secara baik seperti itu Bu. Pemberian motivasi kepada siswa, persepsi juga sangat baik, membuat siswa menjadi antusias seperti itu. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang menurut saya sudah baik, kira-kira menurut Ibu ini apakah ada hal-hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Pasti ada ya Pak ya, karena kan masih belum maksimal, jadi memang perlu ada perbaikan-perbaikan untuk peningkatan pembelajaran. Seperti halnya model pembelajaran yang saya gunakan ya Pak, karena pertama kali, jadi saya memang harus nanti kedepannya harus membiasakan diri menggunakan PBL.
karena berdasarkan kajian literatur yang sudah saya baca, terus pengalaman-pengalaman para rekan sejawat yang sudah melakukan pembelajaran PBL itu ternyata memang sangat bagus untuk diterapkan. Jadi karena bagi saya hal baru, maka saya perlu latihan terus untuk menggunakan PBL. Jadi dalam PBL itu sendiri Pak juga materi-materinya, konten-kontennya juga segala macamnya juga harus butuh kreativitas yang tinggi. Jadi di situ juga saya harus bisa mengumpulkan ide dan gagasan sebanyak mungkin sehingga nanti memudahkan saya untuk merancang pembelajaran yang lebih baik. Jadi model ya, jadi modelnya model pembelajaran yang Ibu laksanakan akan dibiasakan kembali di kelasnya ya. Iya. Diperbanyak latihan terkait penggunaan model PBL yang Ibu lakukan tadi ya. Selain itu apalagi yang mungkin yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran itu? Terkait bagi siswa yang berbeda ya Pak ya kebutuhannya, terus juga terkait latar belakang mereka dengan masalah yang berbeda juga. Saya perlu bekerja sama dengan rekan sejawat, juga berkolaborasi dengan guru-guru maupun yang lain terkait juga dengan rendahnya minat mereka Pak. Itu mungkin juga saya harus banyak latihan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak sehingga nanti anak-anak itu ada perasaan diperhatikan, dipedulikan gitu Pak, sehingga ke pembelajaran saya juga sangat berdampak, mereka antusias. Baik Bu, jadi hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperbaiki menurut Ibu yaitu yang pertama tadi terkait model pembelajaran yang digunakan perlu dibiasakan lagi penggunaannya, langkah-langkahnya juga perlu diperinci lagi. Dan kemudian yang kedua terkait peningkatan motivasi belajar siswa sama kemampuan belajarnya siswa. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru lain untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Ya, itu sangat positif untuk perbaikan ke depan ya. Karena memang pembelajaran itu harus dimulai dari minat siswa. Jika minat siswa itu bagus, tinggi, maka insya Allah akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Ya mungkin itu yang kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada beberapa yang perlu dibicarakan lagi atau didiskusikan kembali, kita bertemu di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih atas kesediaan Bu Dian dalam kegiatan observasi dan kegiatan refleksi pada hari ini. Sama-sama Pak, terima kasih Pak sudah saling merefleksi jadi ada perbaikan ke depannya. Amin, semoga kita dapat memaksimalkan potensi siswa-siswa kita. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.